Shalom, teman-teman. Shalom. Shalom, Kak. Hari ini kita lanjut bahas tentang menjadi umat pilihan yang terpilih ya, bagian keempat. Semoga hari ini kita pembahasan yang terakhir ya. Kalau nggak sempat ya, kita buat part kelimanya. Harusnya sih sempat ya. Semoga. Kita buka dulu yuk, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Perikopnya dibaca ya. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai kedua. Silakan. Ibrani 12 ayat yang pertama sampai yang kedua. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ayat kedua di situ dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Keselamatan dari pihak Tuhan pada dasarnya adalah mengembalikan manusia kepada rancangan semula dengan menyediakan sarana atau fasilitas keselamatan. Tetapi dari pihak manusia, ini berarti perjuangan melawan dosa atau melawan ketidaktepatan atau kemelesetan. Kodrat dosa ya yang dimaksud di sini. Dengan menggunakan fasilitas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi keselamatan dari pihak Tuhan adalah mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Kejadian 1 ayat 26. Dengan menyediakan sarana atau fasilitas keselamatan. Apa tuh? 1, penebusan. 2, Roh Kudus. 3, Injil. 4, penggarapan firman Tuhan lewat setiap kejadian atau masalah. Nah, sementara dari pihak manusia berarti perjuangan untuk melawan ketidaktepatan. Kata dosa kan dalam Perjanjian Baru kan hamartia ya. Artinya meleset, tidak tepat sasaran. Nah, perjuangan kita ini ya ini, melawan kemelesetan ini. Kenapa manusia selalu meleset? Atau kenapa manusia berbuat dosa? Karena di dalam diri manusia ada dosa. Ada kecenderungan untuk meleset. Nah, kalau dibilang perjuangan melawan dosa atau ketidaktepatan atau kemelesetan, caranya gimana? Caranya adalah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Bapa itu. Tanpa kita merespon fasilitas atau tanpa kita menggunakan fasilitas itu, kita nggak bisa jadi orang yang sempurna. Kita nggak bisa selamat dikembalikan ke rancangan semula. Maka seringkali dikatakan anugerah itu bukan piala, tapi golden ticket. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma.
Tapi cara menerima anugerahnya itu yang nggak gratis. Anugerahnya cuma-cuma, tapi cara dalam menerima anugerahnya itu nggak gratis. Jadi kita harus memanfaatkan fasilitas keselamatan yang Tuhan kasih. Tanpanya kita nggak bisa dikembalikan ke rancangan semula. Artinya kalau orang yang males belajar firman, terus nggak tertarik masuk ke dalam kumpulan orang percaya, otomatis tuh dia nggak menggunakan fasilitas yang Tuhan kasih. Dan perjuangan untuk selamat harus segenap hidup kita. Harus seluruh hidup kita. Maka Paulus berkata bahwa orang percaya itu harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ayatnya sering ya kita buka ya, Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja ketika aku waktu masih ada atau masih hadir atau bersama dengan kamu. Ini Paulus yang ngomong. Tapi juga pada saat nanti aku tidak bersama lagi dengan kamu. Karena Paulus tahu harga mengikuti Yesus zaman itu adalah mati. Dibantai orang Kristen. Dulu sering ngebantai orang Kristen, sekarang diincar untuk dibantai. Nah itu Paulus tuh. Artinya kan Paulus tuh dipancung ya, dipenggal kepalanya. Memang murid-murid Yesus tuh matinya nggak ada yang wajar. Yohanes aja tuh yang selamat tuh, kan dia digoreng ya di minyak panas. Tapi keluar dari minyak panas itu, keluar dari penggorengan itu. Yang ngegoreng kabur. Hidup lagi dia. Akhirnya digoreng nggak mati, ya udahlah. Akhirnya diasingkan ke Pulau Patmos. Nah, di Pulau Patmos itulah dia menulis kitab Wahyu. Perjuangan dalam merespon keselamatan itu dianalogikan dengan perjuangan Tuhan Yesus dalam menyelesaikan tugas kemesiasan. Waduh. Tuhan Yesus itu dikosongkan, teman-teman. Dia nggak pakai ketuhanan, sekalipun ia bisa pakai ketuhanan. Itu yang buat sulit sebetulnya. Dalam segala hal ia dikosongkan. Dan pendidikan yang dialami Tuhan Yesus itu pendidikan raja. Artinya tingkatannya pasti yang paling tinggi. Dicobai dengan cobaan yang paling tinggi, dengan keadaannya sebagai manusia yang sama dengan kita. Kalau tidak ada perjuangan dalam proses keselamatan, tentu firman Tuhan tidak akan berkata, tentu firman Tuhan tidak akan mengajarkan agar orang percaya memandang Tuhan Yesus dalam perlombaan yang diwajibkan. Tadi kita udah baca tuh ayatnya, Ibrani 12 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Cuma fokusnya pada ayat yang kedua ya. Kita memandang Tuhan Yesus. Kata perlombaan dalam Ibrani 12 dalam teks aslinya adalah agon. Kata ini berarti kompetisi, kontes, perlombaan dalam arti kompetisi olahraga. Tadi kan perikopnya tentang apa? Nasihat bertekun di dalam iman. Tapi di situ ada kata perlombaannya. Kata perlombaan dari kata agon. Kompetisi, kontes, perlombaan. Coba bayangin, orang Kristen kalau nggak belajar firman, dia nggak sadar kalau dia ada di tengah perlombaan. Nangkap maksud saya? Dan untuk bisa
mengikuti perlombaan itu, kita harus bisa lepas dari yang namanya beban dan dosa tuh. Ayat 1 kan. Untuk bisa masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan, memandang Tuhan Yesus sebagai satu-satunya teladan, kita harus bisa melepaskan diri dari beban dan dosa. Beban artinya keterikatan terhadap percintaan dunia. Makan, minum, seks, jalan-jalan, pacaran, apapun. Lalu dosa di situ artinya keterikatan terhadap keinginan. Beban artinya keterikatan terhadap percintaan dunia. Dosa artinya keterikatan terhadap keinginan. Nah, kalau kata perlombaan dalam Ibrani 12 itu artinya kompetisi, olahraga. Kalau dalam pesannya sendiri apa tuh? Pesan rohaninya apa tuh? Itu kan contohnya ya. Pakai contoh perlombaan olahraga. Seperti orang yang berlari jauh atau berlari maraton. Nah, kalau pesan rohaninya apa? Itu kan contohnya. Kalau ayat tersebut dialihkan ke dunia moral dan spiritual, artinya kita sebagai umat pilihan harus memiliki moral, harus memiliki kebaikan yang berstandar Allah. Yang kedua, harus memiliki kepekaan untuk mengerti yang Bapa mau dan melakukan. Kan ulang ya, ini mungkin agak susah. Makan saya ulang. Pak. Kalau dalam Pak, tadi dulu mau nanya sekalian. Ya. Tadi kan ada dosa sama beban. Ya. Nah, kalau dosa itu kan tadi dari keinginan. Ya. Beban itu dari percintaan dunia. Nah, X dan in. Iya. Dunia nah, X. Bagaimana cara bedain? Misalkan memang keinginan itu keinginan, misalkan ya, keinginan daging, ya itu kan merupakan percintaan dunia juga. Itu gimana tuh cara bedain keinginan dalam bentuk dengan kata-katanya, berarti gimana cara bedainnya? Kasih. Oke. Ya tadi kata X dan in. Percintaan dunia itu artinya dari luar kan. Sesuatu yang merusak kita. Tapi datangnya dari luar. Kalau dosa tuh keterikatan terhadap keinginan datangnya dari dalam. Kok dari dalam? Penyebabnya apa? Yaitu kenapa manusia berbuat dosa? Karena di dalam diri manusia ada kodrat dosa, ada sifat dosa, ada kecenderungan untuk selalu meleset. Nangkep ya sampai sini? Oke. Jadi sebetulnya betapa susahnya jadi orang Kristen. Karena kekristenan itu bukan hanya bicara soal hal-hal yang lahiriah, perbuatan-perbuatan yang kelihatan. Dalam kekristenan itu yang dibidik sama Tuhan itu sampai tingkat batiniah. Jangan berzinah, artinya jangan berhubungan badan kepada lawan jenis yang belum sah jadi pasangan kita. Tapi Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengingini lawan jenis, lalu terbakar hawa nafsumu, kamu sudah berzinah. Tingkatannya beda. Contoh lain, jangan membunuh. Membunuh artinya kan menghabisi nyawa seseorang kan. Sampai kehidupannya terenggut tuh. Kalau dalam perjanjian baru, jikalau kamu membenci saudaramu dalam hatimu, kamu sudah membunuh. Dalam kekristenan sekali lagi yang dibidik sama Tuhan itu
sampai tingkat batiniah. Maka sangatlah masuk akal kalau dikatakan standar orang Kristen itu melebihi standar moral atau kehidupan agama lain atau kepercayaan agama lain. Standar kita itu sempurna loh. Tentu bukan sempurna di mata manusia, tahu ilmu pengetahuan semuanya, bukan. Tapi sempurna di sini tepat sasaran. Kita berfungsi sesuai dengan fungsinya. Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Kita tahu. Dengan mengenal Tuhan, kita menemukan diri kita sendiri. Disitulah kita mengasihi diri sendiri, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Ini yang disebut sempurna. Sempurna artinya tepat tindakannya. Sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Maka yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar sudah pasti baik. Jadi ukuran moral orang Kristen itu bukan standar agama nih. Jangan mencuri, jangan membunuh. Tapi segala sesuatu yang nggak sesuai dengan pikiran perasaan Allah itu dosa. Makanya dalam kekristenan itu nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar. Sebab, sekali lagi ya, segala sesuatu yang kita lakukan tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah, di luar komando Allah, itu dosa. Oke, kita lanjut ya. Tadi kalau dialihkan ke dunia moral dan spiritual ya, kan tadi contoh perlombaan itu kan buat olahraga ya. Nah kalau buat kita apa nih sebagai orang Kristen? Ini sebetulnya berkaitan dengan moral atau spiritual. Perlombaan untuk memiliki moral atau kesucian seperti Allah. Yang kedua tadi spiritual ya. Spiritual artinya kita memiliki kepekaan untuk mengerti yang Bapa mau dan melakukannya. Kita harus punya gairah ini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini bukan statement gampangan. Tuhan Yesus bilang kan di Yohanes 4 ayat 34 ya. Kita buka deh. Yohanes 4 ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Ini kan gairah, ini kan kesukaan. Kalau diartikan ulang secara sederhana, kesukaanku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, candu rohani semacam ini kan nggak bisa dipahami sama orang-orang dunia. Kehausan rohani ini kan nggak bisa dipahami orang-orang dunia. Kalau orang dunia mengejar apa yang diinginkannya, apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi ambisinya. Kalau orang rohani itu berusaha untuk mencari tahu maunya Bapa dan berusaha atau berjuang melakukan. Sebetulnya lebih tepat pakai kata berjuang. Kalau begini siapa yang sempurna Tuhan? Murid-murid Yesus kan berdiskusi ya. Kalau begini siapa yang bisa sempurna Tuhan? Tuhan Yesus bilang, nanti kita juga akan bahas ke sana kok. Berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Karena banyak orang yang berusaha masuk, tetapi tidak dapat. Kata berjuang dan berusaha itu beda loh. Dalam teks aslinya kata berjuang itu agonizomai. Agonizeste. Artinya berjuang mati-matian. Berjuang sungguh-sungguh. Menjadikan satu-satunya fokus
Agonizeste. Dengan demikian, kekristenan tidak bisa disebut sebagai untuk memiliki keselamatan. Bukan jalan yang mudah untuk memiliki keselamatan. Keselamatan betul ada di dalam Kristus. Tapi untuk dapat memiliki keselamatan itu berlomba dan berjuang. Nah, kita buka yuk. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 13 ayat yang ke-23 sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang ini diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan." Berjuanglah untuk masuk. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak dari kita yang menjadi umat terpilih, tapi sangat sedikit orang-orang yang akan menjadi umat pilihan yang terpilih. Maka di ayat 24 sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan, berjuanglah. Pintu yang sesak itu berbicara, tetap tahan ya ayatnya ya. Banyak orang untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Melalui pintu yang sesak ya. Itu ayat 24 kan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, berbicara mengenai pintu yang sesak. Kenyataan bahwa untuk menerima keselamatan bukan sesuatu yang mudah. Taunya dari mana? Ayat 24. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang yang berusaha tapi tidak akan dapat. Sekali lagi, kenyataan bahwa untuk menerima keselamatan itu bukan sesuatu yang mudah. Pernyataan Tuhan Yesus tidaklah sulit untuk kita pahami sebetulnya. Kesimpulannya adalah perjuangan yang berat dalam proses menerima keselamatan. Kesimpulannya adalah perjuangan yang berat dalam proses menerima keselamatan. Dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33 ini nggak usah dibuka. Saya jelasin aja. Sekali lagi dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33 Tuhan Yesus mengingatkan bahwa untuk mengikuti Dia harus menghitung dulu anggaran. Orang kalau mau ikut Tuhan Yesus masih setengah-setengah, dia pasti gugur di tengah jalan. Maka sebetulnya nggak ada pengikut Tuhan Yesus yang nggak radikal. Nggak ada pengikut Tuhan Yesus yang nggak ekstrim. Tentu radikal ekstrim di sini bukan berarti kita mengkafirkan agama lain, bukan. Tapi kita ekstrim radikal dalam mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Kalau Bapa mengizinkan kita untuk menderita, kita lebih pilih penderitaan itu daripada lari dari penderitaan itu. Kalau memang itu dikehendaki Bapa. Nah, ini namanya ekstrim, radikal, mengakar. Harus menghitung dulu anggarannya. Lukas 14 bilang.
Semua atau tidak usah sama sekali. Kalau hanya setengah-setengah mengikuti Yesus, pasti gugur di tengah jalan. Pasti. Maksudnya gugur apa tuh? Gagal diproses. Gagal dibentuk sama Tuhan. Tuhan Yesus mengilustrasikannya seperti seorang yang membangun menara. Dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 33. Menara di sini maksudnya apa? Bangunan iman. Nanti teman-teman buka ya ayatnya ya. Karena kalau dibuka semua ayatnya pasti habislah waktu kita. Sekali lagi Tuhan Yesus mengilustrasikannya seperti seorang yang hendak membangun sebuah menara. Menara di sini sekali lagi bangunan iman. Iman artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Iman artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Siapa? Tuhan. Abraham keluar dari Ur Kasdim. Abraham keluar. Abraham, aku mau anakmu untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Walaupun lemes ngomongnya gemeter. Iya dong. Menanti-nantikan anak selama puluhan tahun lamanya. Sampai istrinya suruh nidurin budak istrinya. Hagar ya. Ketika lahir, baru Tuhan ngasih anak. Jadi yang lahir duluan sebetulnya Ismail, baru Ishak. Setelah Ishak lahir, malah disuruh korbanin sama Tuhan. Tapi Abraham gila, dia kasih loh. Jadi Ishak ini sebetulnya adalah gambaran apa sih yang berharga dalam hidup kita. Sehingga kita mati-matian memperjuangkan atau mempertahankan. Jangan sampai Ishak di dalam diri kita ini menjadi batu sandungan. Kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Dalam mengikut Tuhan Yesus. Seandainya Abraham gak kasih anaknya, mungkin dia gugur. Makanya di perikopnya itu kan ujian terakhir bagi iman Abraham. Ya, Tuhan tentu tidak setega itu. Masa udah nunggu lama-lama disuruh korbanin, disuruh menyembeli anaknya sendiri. Itu cobaan. Tuhan mencobai, Tuhan menguji Abraham. Kita kembali lagi ke ilustrasi menara tadi. Membangun menara membutuhkan biaya yang sangat besar. Membutuhkan biaya yang sangat besar. Pembangunannya harus menghitung dulu agar tidak mandek di tengah jalan. Kalau orang mau mendirikan bangunan, tapi dia nggak menghitung anggarannya, pasti nggak jadi itu bangunan. Sama halnya dengan orang yang mau ngikut Yesus, tapi masih ragu-ragu, masih setengah-setengah. Pasti gugur di tengah jalan. Ilustrasi yang kedua. Perjuangan itu juga digambarkan seperti raja yang maju berperang. Prajuritnya hanya 10.000, sementara pihak musuh ada 20.000. Berarti 2 kali lipat ya. Tentu raja yang bijaksana nggak mungkin dong sembarangan. Lawannya ini 2 kali pasukannya loh. Raja yang hendak maju berperang, pasukannya 10.000, setelah dicari tahu, pasukan musuh ternyata lebih banyak. 20.000. Terus raja ini nekat, tanpa dia punya pertimbangan. Kalah pasti, habis pasti. Terbunuh pasti. Nah, maka raja itu harus mengadakan perundingan perdamaian. Kalau dirasa tidak sanggup menghadapi musuhnya tersebut. Iya dong, kalau nggak kalah, habis. Nah, dari 2 perumpamaan tersebut, yang pertama tadi perumpamaan tentang seorang yang hendak membangun sebuah menara, yang kedua, apa tadi? Ilustrasi tentang raja yang maju berperang. Dari 2 perumpamaan atau ilustrasi tersebut, Tuhan Yesus menunjukkan
bahwa perjuangan mengikutinya itu sungguh sangat berat. Sungguh sangat berat. Bukan berat, sungguh sangat berat. Orang yang tidak belajar kebenaran dengan benar pasti menganggap bahwa harga mengikut Tuhan Yesus adalah cukup hanya dengan menjadi orang baik dan taat beragama. Kalau kita nggak belajar kebenaran nih, artinya tidak belajar kebenaran dengan benar, pasti kita menganggap dengan perbuatan baik kita merasa bahwa kita sudah menyenangkan hati Allah. Dengan ketaatan kita dalam beragama, kita sudah menyenangkan hati Allah. Padahal Kristen itu bukan agama. Tapi jalan hidup, cara hidup. Cara hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Cara hidup yang mencari maunya Bapa dan melakukannya. Kristen bukan agama, tapi jalan hidup. Yohanes 14 ayat 6, di sana dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa, tidak ada orang yang bisa berkenan di hadapan Bapa, kalau tidak memiliki cara hidup seperti aku. Yohanes 10 ayat 10 bilang, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tetapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dari kata zoe. Dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Dari kata perisos. Artinya cara hidup yang tinggi kualitasnya. Cara hidup yang bukan hanya sekedar melakukan perbuatan moral, perbuatan baik, perbuatan saleh standar agama. Bukan. Tapi standarnya adalah kehendak Bapa sendiri. The Lord is my law. Yang menjadi hukum adalah kehendak Bapa sendiri. Maka dalam kekristenan itu nggak ada hukum. Yang ada adalah kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa itu sebagai hukum kita. Sebagai hukum artinya sesuatu yang mengikat. Dan harus kita lakukan. Kalau agama kan taatnya berdasarkan hukum kan. Berdasarkan syariat. Kalau kita berdasarkan kehendak Bapa. Orang nggak belajar firman, otomatis dia nggak ngerti tuh. Kekristenan yang benar tuh yang bagaimana. Yang udah belajar aja, buset. Masih terseok-seok kita. Apalagi yang nggak belajar. Apalagi yang so tahu. Kita lanjut. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, nggak usah dibuka. Ayatnya dicatat aja, nanti teman-teman buka sendiri. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Tuhan Yesus menghadapi orang muda kaya yang ingin memiliki hidup yang kekal, yang sama dengan hidup yang berkualitas. Ini cerita familiar sekali, teman-teman. Tahu ya, cerita orang muda kaya yang datang itu Tuhan Yesus ya. Sering banget loh kita pakai contoh ini. Dan hari ini kita bahas lagi. Matius 19 tuh cerita tentang orang muda kaya. Tuhan Yesus menghadapi orang muda kaya yang ingin memiliki hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas. Menghendaki hidup yang berkualitas ini pada dasarnya adalah menghendaki keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ulang. Menghendaki hidup yang berkualitas pada dasarnya adalah menghendaki keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang berkualitas itu, hidup yang sempurna itu hanya bisa dicapai kalau kita mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Aku datang supaya kamu punya hidup, cara hidup maksudnya, dan memilikinya dalam segala kelimpahan.
Maksudnya memiliki kehidupan yang berkualitas. Kehidupan yang model apa dan bagaimana? Kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Keselamatan yang membuahkan hidup yang kekal adalah juga berarti meningkatkan kualitas hidup. Pelan-pelan. Saya ulang. Keselamatan yang membuahkan hidup yang kekal adalah juga berarti atau sama dengan meningkatkan kualitas hidup. Untuk memperoleh hidup yang berkualitas ini, Tuhan Yesus menetapkan sebuah harga. Dan Tuhan Yesus tidak pernah mengurangi harganya atau mengubah tarifnya. Buktinya, ribuan orang yang meninggalkan Tuhan Yesus itu nggak ada satupun yang ditahan. Orang muda kaya yang dipandang berpotensi, satu dia masih muda, dua dia kaya. Berpotensi nggak nih? Maksudnya nih, orang muda kaya ini bisa jadi orang yang dipakai nggak? Diandalkan nggak? Sangat bisa. Pertama masih muda, kedua kaya. Wah, kalau pendeta sekarang kan seneng cari yang masih muda dan kaya. Buat bangun jemaat, buat bangun gereja, buat pelayanan. Yang belum tentu pelayanan itu menyenangkan hati Bapa. Tapi Tuhan Yesus tolak, lu bayangin. Bukan tolak. Tuhan Yesus tidak menahan orang muda kaya itu ketika dia pergi. Kan pada akhirnya endingnya orang muda kaya itu kan meninggalkan Tuhan Yesus ya. Sedih dia, karena banyak sekali hartanya. Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu hendak mengikut aku, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kembali, ikut aku. Kalau belum punya apa-apa, mah kita bisa ngomong gampang. Belum megang uang, belum punya jabatan, belum punya posisi, masih gampang ngomongnya, ikut Tuhan Yesus. Tapi nanti ketika teman-teman pegang semua itu, dapat semua itu, masih bisa nggak nunduk ke Tuhan? Masih bisa nggak menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan? Makanya beruntung sekali menurut saya kalau teman-teman masih muda, umur-umur teman-teman sekarang ini, dengar kebenaran firman yang seperti ini. Bukan apa masalahmu, Tuhan sanggup pulihkan. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Terus naik dan tidak pernah turun. Dulu saya dengar yang begitu-begitu. Itu buat semangat. Tapi tidak membuat kita punya iman yang benar. Iman artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Iman artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Dalam hal ini, Tuhan. Makanya harus bersyukur kalau teman-teman terlahir di keluarga yang biasa-biasa aja, keluarga yang nggak terlalu terpandang, atau bahkan keluarga yang broken home sekalipun. Itu sarana Tuhan untuk membentuk kita. Tapi tidak akan menjadi sarana Tuhan dalam membentuk kita kalau kita nggak punya hikmat. Hikmat dan hikmah kita pernah bahas di doa malam. Hikmah artinya pengetahuan, kebijaksanaan. Sementara hikmah itu adalah apa tuh? Hikmah artinya pelajaran yang diambil. Biasanya kan kalau orang dapat masalah ya, cerita ke temannya atau cerita ke orang yang lebih tua. Dibilangnya, tenang, semua ada hikmat. Semua ada hikmahnya. Ya apa hikmahnya? Kalau seseorang itu tidak punya hikmat, orang itu nggak punya hikmah. Kalau orang itu nggak punya pengetahuan yang benar, dia nggak akan bisa tuh menangkap maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang dialaminya itu. Artinya tidak mendapat hikmah apapun. Tidak mendapat hikmah apapun.
Kita buka dulu yuk, Matius 19 ayat 21. Tuhan Yesus tidak pernah mengurangi harganya atau mengubah harganya. Kita buka Matius 19 ayat 21. Di mana kekristenan hari ini mendiskaun harga mengikut Tuhan Yesus. Asal kamu percaya dibaptis, kamu sudah lahir baru, kamu sudah selamat. Ini penyesatan. Menjual nama Yesus agar sebanyak mungkin orang datang kepada Yesus, artinya jadi orang Kristen, tapi tidak dibina untuk menjadi dewasa iman. Ini penyesatan. Penyesatan. Karena mendiskaun harganya. Sama seperti orang yang sekarat, terus ditanya, Bapak, Ibu, atau kakek, nenek, mau terima Tuhan Yesus nggak? Kalau mau terima, hari ini juga Bapak, Ibu, atau kakek, nenek misalnya, salah satu contoh itu, diselamatkan. Nah, ini kan pengertian yang dangkal mengenai keselamatan. Oke, kita buka. Oh, udah dibuka ternyata. Matius 19 ayat 21. Silakan. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikan itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Ini perkataan Tuhan Yesus ke orang muda kaya yang tadi kita bahas. Tuhan Yesus nggak pernah ngerubah harganya. Sama. Jikalau kamu hendak mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Kalau di Ibrani tadi kan dibilangnya, kalau kita mau ikut perlombaan yang diwajibkan, tanggalkanlah beban dan dosa. Kalau di Lukas tadi dibilang apa? Kalau kamu ingin mengikut aku, hitung dulu anggarannya. Kalau uangnya cukup untuk mendirikan sebuah menara. Tadi menara di situ apa? Bangunan iman. Oke, thank you. Cukup ayatnya. Matius 19 ayat 21 itu sekali lagi ceritanya adalah tentang Tuhan Yesus ke orang muda kaya. Nah, respon orang muda kayanya apa? Orang kaya itu pergi dan sedih. Sebab banyak sekali hartanya. Ia tidak rela kehilangan hartanya. Dan melihat kejadian tersebut dan mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, murid-murid menyadari bahwa susah sekali bagi seorang supaya ia diselamatkan. Susah sekali bagi seorang untuk diselamatkan. Sehingga mereka berkata satu dengan yang lain, siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau begini siapa yang bisa diselamatkan? Nah, penting untuk diketahui, ketika orang kaya tersebut, orang muda kaya tersebut tidak bersedia mengikut Tuhan Yesus, karena tidak bersedia membayar harganya, Tuhan Yesus sama sekali tidak menahannya. Sekalipun tadi yang sudah kita bahas. Orang muda kaya ini berpotensi buat membangun pelayanan. Bisa diandalkan. Masih muda, kaya lagi. Tapi Tuhan Yesus, ketika dia pergi, Tuhan Yesus nggak menahan. Jangan pergi. Ya nggak apa-apa deh, kamu ikut saya. Kamu nggak usah jual harta kamu, nggak usah bagiin ke orang miskin, nggak apa-apa, ikut aku aja.
nggak apa-apa. Tapi kan Tuhan Yesus nggak begitu. Ia membiarkannya pergi. Tuhan Yesus membiarkannya pergi. Tuhan Yesus menawarkan cara hidup. Dan cara hidup tersebut adalah standarnya Bapa. Standarnya Bapa. Tetapi Tuhan tidak memaksa. Tuhan nggak maksa. Tuhan tawarin cara hidup. Cara hidup itu yang menyukakan hati Bapa. Tapi Tuhan nggak paksa. Pada abad mula-mula, ketika Kristen baru lahir, atau di beberapa negara hari ini, di mana Injil ditolak, seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mempertahankan segenap hidup dan nyawa mereka. Nah, di sini kelihatan harga pengiringan mereka dalam mengikut Tuhan Yesus. Nampak jelas. Tapi coba kita lihat hari ini. Coba kita lihat sekarang. Saat orang Kristen memiliki kebebasan menjalankan ibadahnya, maka harga imannya menjadi tidak tampak. Kalau dulu kan, atau yang hari ini, tapi di beberapa negara di mana Kristen itu minoritas dan sangat diintimidasi ya. Itu kan harga imannya jelas, nampak. Coba kita sekarang yang di Indonesia, yang memiliki kebebasan untuk beribadah. Harga iman itu nggak tampak. Padahal harganya sama. Dan Tuhan tidak pernah mengubah, mendiskaun harganya, nggak pernah. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa anugerah itu gratis. Anugerah di sini apa? Anugerah di sini keselamatan. Yang sama dengan Tuhan Yesus. Yang sama dengan karya salib Kristus. Banyak orang Kristen yang hari ini masih menganggapnya gratis. Tuhan Yesus menebus dosa kita dari sebelum kita lahir sampai kita mati. Ya dan amin. Ya, betul. Tapi bukan titik, koma. Setelah kamu ditebus, what's next? Nangkap? Setelah ditebus, apa yang harus kita lakukan? Kita merespon keselamatan itu. Dengan mengerjakan keselamatan itu. Dengan takut dan gentar. Masih banyak orang Kristen yang menganggapnya sebagai pemberian. Karena kita ditebus, maka kita otomatis selamat. Mereka menganggapnya gratis. Ini pengertian yang salah. Sebab sejatinya ada harga yang mahal yang harus dibayar untuk mengiring Tuhan Yesus. Harga mahal itu tidak harus dalam bentuk aniaya fisik. Kalau dalam konsep beberapa kepercayaan kan, mati buat keyakinannya itu suatu kebanggaan, satu kehormatan. Kalau kita nggak mati konyol seperti itu, bukan cara matinya, cara hidupnya. Terserah orang mau matinya kayak apa, orang Kristen mau matinya kayak apa. Mau dianiaya kek, mau kecelakaan kek, atau mati tua kek. Bukan cara matinya. Cara hidupnya yang harus benar. Buat apa masang bom di badan, di tubuh, tapi cara hidup kita nggak jelas. Terus meyakini dengan berkorban demi apa yang diyakininya, mati konyol seperti itu diterima sama Tuhan. Ini logika yang cacat. Cacat logikanya asli. Tapi biar bagaimanapun kita harus tetap mengasihi mereka. Aduh, capek ya jadi orang Kristen ya. Banyak orang yang hidup sesuka-sukanya. Kita berjuang untuk hidup benar, sementara banyak orang yang hidup sesuka-sukanya. Artinya kan menjadi semakin jahat. Ya. Pasti kita ditindas. Pasti kita dipermainkan.
Tapi jangan membiarkan itu terjadi. Berarti kita harus pukul balik, Kak? Bukan. Semua harus didasarkan komando Allah. Jangan dipukul terus kita pukul balik. Tunggu dulu. Lihat kasusnya dulu apa. Dan pukul balik aja. Susah kan sampai tahap ini sebetulnya. Ngerti yang Bapak mau, terus kita lakukan. Susah. Tapi kalau dari muda, dari umur teman-teman sekarang, saya melihatnya optimis. Melihat teman-teman optimis. Teman-teman pasti bisa. Nah, buat yang udah berumur mungkin 30, 40, 50, kamu harus nekat. Kalau nggak nekat, kamu pasti terhilang. Kamu pasti gugur di tengah jalan. Belajar dengar. Belajar dengar. Belajar untuk diajar. Harga iman itu tidak harus dalam bentuk aniaya fisik sekali lagi. Pergumulan memiliki gaya hidup atau cara hidup seperti Tuhan Yesus itu berat. Dan orang yang tidak mengalami pergumulan ini tidak pernah memiliki kekristenan yang benar. Pergumulan memiliki gaya hidup atau cara hidup seperti cara hidupnya Tuhan Yesus yang berat itu. Di mana orang tidak mengalami pergumulan ini, maka ia tidak pernah memiliki kekristenan. Maka tidak heran kalau ada akademisi yang katanya akademisi sekolah teologi sampai S3, terus pindah ke keyakinan lain. Kok bisa ya? Apakah dia sudah menemukan kebenaran yang sejati? Salah. Yang benar dia belum punya iman. Sama sekali nggak punya iman. Kalau punya iman tentu dia nggak akan pindah tuh. Nggak akan mudah digoncangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Sedikit jokes ya. Kalau teman-teman lihat di YouTube itu kan banyak orang yang mengaku tadinya orang Kristen, terus sekolah di Injil Vatican School. Padahal nggak ada Injil Vatican School. Ya wes, suka-suka mereka lah. Terus ngaku pendeta, terus ngaku uskup. Bisa-bisanya lo bilang uskup, terus pindah agama. Itu kan bisa ditelusurin data-data itu. Terus pas ketika dibalikin ya, dikonfrontasi, tetap nggak mau ngaku. Ya udahlah. Nggak jujur kan artinya. Siap-siap menanggung resikonya. Resiko ditanggung penumpang. Nah, kalau di Kristen, saya jarang ngelihat orang-orang yang sharing kesaksian itu yang bohong-bohong. Oke, banyak juga sih. Kayak misal kesaksian ketemu Tuhan di neraka atau di surga, itu kan banyak juga yang bohong. Minum kopi setiap hari Senin sama Tuhan itu kan ngaco ya. Tapi ya udahlah, biarkan mereka berimajinasi. Tapi paling nggak kita nggak bombastis gitu, nggak bohong gitu. Bohongnya nggak kebangetan. Yang tadi dibilang ya, ngaku-ngaku sekolah jadi ketua evangelis, tapi di organisasi Katolik. Bayangin, orang Kristen jadi ketua evangelis di lembaga Katolik. Ini kan ngaco. Semua bisa ditelusurin. Apalagi di Katolik itu datanya sampai ke Vatikan ngeling tuh. Mau berani-berani bohong nggak bisa. Sekali lagi, resiko ditanggung penumpang. Memang anugerah itu adalah cuma-cuma. Tetapi cara menerimanya itu tidak cuma-cuma. Anugerah itu memang cuma-cuma. Anugerah kan artinya pemberian cuma-cuma tanpa memandang kelayakan si penerima. Anugerah artinya pemberian yang sangat bernilai dan sangat berharga. Anugerah artinya pemberian dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Kalau disederhanakan, anugerah artinya adalah kemurahan hati Allah yang menyelamatkan. Kita yang buat dosa, kita nggak layak untuk diampuni. Tapi Tuhan Yesus turun loh, bayangin. Menjadi pengganti kita untuk dihukum. Ini kan gila. Ini kasih macam apa ini? Crazy love ini.
Sekali lagi, memang anugerah adalah cuma-cuma, tetapi cara menerimanya tidak cuma-cuma. Ada perjuangan yang menuntut segenap hidup yang harus dipertaruhkan. Anugerah akan menjadi murahan kalau keselamatan bisa diterima tanpa perjuangan. Artinya Tuhan Yesus disalib, kita semua pasti selamat tanpa kita berjuang untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Ini anugerah yang murahan. Coba dipikir, kalau Tuhan Yesus menebus semua umat manusia untuk dibawa ke langit baru, bumi baru, LB3 hancur lagi nggak ya? Hancur pasti. Hancur. Makanya beriman itu juga harus pakai akal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, kan salah satunya. Anugerah menjadi murahan kalau keselamatan bisa diterima tanpa perjuangan. Inilah perjuangan yang tidak mudah. Dengan hal ini kita menerima bahwa kekristenan bukan jalan yang mudah, tetapi sebuah perjuangan untuk menjadi orang terpilih masuk kerajaan surga. Jangan merasa puas hanya dengan menerima undangan kalau belum masuk ke dalam pestanya. Dan untuk masuk ke dalam pestanya itu, kita harus mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta itu apa? Cara hidup Tuhan Yesus. Cara hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus sewaktu mengenakan tubuh daging 2000 tahun yang lalu. Mengenakan kodrat ilahi, divine nature, sifat atau karakter seperti Tuhan Yesus. Barulah kita dilayakan untuk masuk ke dalam pesta di Yerusalem baru nanti. Amin. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman?